Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan ide startup kami yang bernama Lokafit, sebuah aplikasi fitness dan olahraga. Next. Oke, pertama-tama problem kita ini adalah tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam berolahraga yang masih rendah. Dapat dilihat dari datanya nih, ini datanya didapat dari sebuah survei di tahun 2024, yang mana masih cukup besar eh, partisipasi masyarakat dalam berolahraga itu sekitar 25%, yang masih jarang. Nah, rata-rata penyebabnya itu adalah kurangnya motivasi, kebosanan, dan keterbatasan waktu. Masyarakat justru cenderung memilih aktivitas yang pasif, yang juga seru, contohnya seperti bermain game, nonton TV, dan lain-lain. Nah, dari situ kita melihat bahwa ada sebuah penelitian nih ternyata yang mengatakan bahwa aplikasi dengan gamifikasi atau penerapan elemen permainan itu dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk berolahraga. Inilah yang menjadi dasar ide startup kami. Next. Oke, seperti yang telah dijelaskan dan ditampilkan sebelumnya, Lokafit ini adalah aplikasi fitness yang difokuskan di aspek gamifikasi dan personalisasinya. Uh, dengan Lokafit, siapapun itu bisa seru-seruan berolahraga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena aplikasi kami ini memberikan pengalaman olahraga yang terasa seperti petualangan pribadi yang menyenangkan dan menantang, mendorong konsistensi dan keterlibatan dari pengguna. Untuk fitur utamanya sendiri, yang pertama ada self-assessment diri, kemudian gamifikasi bertema petualangan, dan rekomendasi fitness yang dipersonalisasi. Next. Lokafit sendiri mempunyai tiga kompetitor utama yang dapat dilihat pada tabel berikut. Terlihat bahwa Lokafit berhasil mengungguli kompetitornya dalam semua aspek. Tidak hanya mengandalkan satu variasi olahraga, kami mengemas berbagai macam aktivitas dalam storyline harian. Kami percaya bahwa kombinasi personalisasi dan gamifikasi storyline petualangan ini sebagai keunggulan aplikasi Lokafit yang dapat memberikan pengalaman unik dan menyenangkan dibanding aplikasi lainnya. Next. Ketika pertama kali menggunakan Lokafit, pengguna akan diminta untuk mengisi self-assessment tentang riwayat kondisi tubuh, preferensi workout, dan goals yang ingin mereka capai. Nantinya, aplikasi akan menyusun timeline fitness berbentuk storyline petualangan. Pengguna perlu memenuhi target fitness per hari untuk menyelesaikan satu episode dari storyline. Setelah pengguna menyelesaikan runtutan latihan hari tersebut, mereka akan membuka bagian baru storyline berikutnya. Seterusnya begitu untuk memicu rasa penasaran user agar terus melanjutkan latihan. Next. Oh, sorry. Jika target fitness terlalu berat, pengguna dapat mengubahnya secara manual. Juga pengguna dapat melihat progresnya di menu progres. Oke, nah untuk go to marketnya sendiri, nah ini ada beberapa langkah yang akan kami ambil untuk memasuki pasar olahraga ini, yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu aktivitas pre-launching dengan menjalankan kampanye kepada komunitas-komunitas olahraga, dilanjutkan dengan aktivitas launching aplikasi dan juga akuisisi pengguna. Yang ketiga dengan mempertahankan tingkat retensi pengguna melalui berbagai program loyalitas, dan yang terakhir yaitu melakukan optimisasi performa aplikasi agar dapat terus berkembang untuk ke depannya. Next. Aplikasi ini ditargetkan kepada milenial dan Gen Z yang ingin berolahraga tetapi mudah merasa bosan, yang mana ini memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Indonesia. Dan berdasarkan hasil survei berskala kecil yang kami lakukan terhadap target market ini, kami mendapatkan bahwa sebesar 98,5% responden survei tertarik dengan ide aplikasi kami. Kami juga menawarkan 2 skema sumber pemasukan utama, yaitu melalui in-app advertising dan juga freemium subscription. Oleh karena itu, Lokafit menargetkan stabilisasi bisnis pada tahun pertamanya, kemudian memperkaya pengalaman pengguna pada tahun keduanya, dan menjadi pemimpin pasar aplikasi olahraga di Indonesia pada tahun ketiga. Next. Nah, dengan Lokavit ini, kami akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa SDGs, terutama di bidang SDGs ketiga, keempat, dan yang ke-11. Next. Mari bergabung bersama Lokavit dan ciptakan dunia yang lebih sehat dan menyenangkan. Ingin fitness tanpa rasa bosan? Lokavit aja. Sekian dari kami, terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Lokafit. Wow, idenya membuat olahraga supaya fun ya, supaya tidak membosankan dan tidak menjadi beban gitu ya. Karena buat badan sehat ya, harus olahraga tentunya. Oke, kita akan langsung
memberikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Kita persilahkan kepada Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Ya, terima kasih teman-teman. Menarik kalau bicara kesehatan. Tadi saya mungkin belum melihat apakah teman-teman ini memang membuat journey untuk fun olahraga gitu ya. Fun olahraga itu apakah memang ada jenis olahraga tertentu. Tadi mungkin sekilas saya memperhatikan hanya lari saja. Atau mungkin ada jenis olahraga lainnya gitu misalnya. Apakah juga bisa dibuatin gamifikasi untuk kelompok peminat olahraga gym misalnya, yoga misalnya gitu. Nah, apakah ada yang seperti ini juga dan bisa dibuatin gamifikasinya? Kemudian yang kedua, saya pengen dapat esensi dan filosofi kenapa namanya Loka Fit, kenapa misalnya nggak Olga Fit atau Sport Fit gitu kira-kira seperti itu. Dari saya itu terima kasih Kakak Camar dan juga teman-teman. Baik, terima kasih Kak Hadi. Teman-teman Lokafit sudah bisa menyimak pertanyaan, sudah paham? Sudah Oke, paham, Kak. baik. Kita berikan waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik juga ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit lagi ulang, sebenarnya Lokafit ini kan ada kata fitnya itu Pak. Nanti untuk kata lokanya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kata fit sendiri kita ambil dari fitness karena emang target utama olahraga kita ini spesifikkan ke bagian fitness, ke bagian workout seperti di gym, fitness studio dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak cuma running. Jadi ada workout lainnya seperti menggunakan barbel, dumbbell atau menggunakan alat-alat di gym juga. Dan ini juga nggak terbatas di tempat gym atau tempat fitness gitu, karena kita juga olahraga ini bisa dilakukan di mana saja. Misalnya mau dilakukan di rumah, pengguna mau melakukan olahraga ini di rumah dengan peralatan seadanya di rumah. Oke, it's okay, karena di bagian self assessment kami ini, kami memberikan rekomendasi olahraga yang sesuai dengan kemampuan, kondisi kesehatan, dan juga ketersediaan alat-alat dan barang-barang yang ada di rumah ataupun di tempat manapun itu tempat yang user mau melakukan olahraga. Seperti gitu. Mungkin yang lain mau menambahkan? 1 menit, silakan. Ya, oke. Saya izin menambahkan juga. Mungkin jawab yang pertanyaan pertama tadi ya, namanya Kit. Iya, olahraganya itu nggak terpaku sama fitness dan lain-lain. Jadi kita bisa personalisasi sendiri. Misalnya di rumah kita ada barbel, ya udah kita bisa pakai itu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi bisa di setting, bisa diedit sendiri. Workout yang kita pilih apa aja. Nah, terus kemudian untuk asal usul dari Lokafit ya tadinya. Tadi kata fitnya udah dijelasin dari kata fitness. Nah, lokanya itu dari bahasa Sanskerta. Kalau kakak yang itu artinya itu dunia atau dimensi atau suatu tempat gitulah yang mana sesuai dengan tema dari aplikasi kami yakni petualangan. Jadi petualangan itu kan berpindah-pindah tempat apa kayak berpetualangan dari dunia ini ke yang lain-lain ya seperti itu kurang lebih adventure lah. Jadi 5, kita menggunakan 4, kata lokal itu. 3, 2, Terima kasih. 1. Baik, terima kasih teman-teman dari Lokafit. Selanjutnya kita akan beralih ke juri yang kedua. Ada Kak Joan. Silakan Kak Joan dengan pertanyaannya. Oke, kalau buat aku pertanyaannya pertama lebih ngarah ke apa unique insight yang kamu dapetin setelah komunikasi sama user gitu. Yang bisa benar-benar, oh oke, cuma aku nih yang tahu ini gitu. Yang lain tidak menjalankan itu secara baik ya. Bukan berdasarkan fiturnya, tapi kayak kisi-kisi user insight-nya. Lalu kedua, salah satu monetization kamu kan tadi ada ads yang 5.000 per hari itu. Nah, untuk cara kamu akuisisi user seperti apa gitu? Biasa kalau untuk kontra referral atau kamu pasang ads kan? Kalau kamu pasang ads di Google ataupun di App Store itu aja udah cukup mahal gitu loh. Apakah nanti dengan monetization yang kamu ada akan cukup gitu untuk membiayai dan bisa jadi profitable ya at some point? Oke, baik. Terima kasih Kak Joan, sudah cukup? Ya, kita persilahkan kepada teman-teman untuk menjawab. Sudah paham pertanyaannya? Sudah Paham ya? Oke, Lokafit, silahkan menjawab dimulai dari sekarang. Makasih banyak Kak Johan. Ya, saya izin menjawab ya untuk yang pertanyaan pertama dulu. Tadi terkait user insight ya mungkin. Nah,
itu kita tuh sebelumnya sudah melakukan user research ya, melakukan survei, kurang lebih ada sekitar 70 responden yang mana itu ya mostly dari mahasiswa karena emang target kita kan di milenial dan Gen Z, seperti itu. Nah, insight yang kita peroleh mungkin kita lihat perhatiin nih bahwa ternyata kan kita tanya seputar game gitu ya, game digabung dengan olahraga, kira-kira make sense gak nih? Kira-kira bisa menarik gak nih? Ternyata begitu surveinya, hasilnya tuh kita lihat lumayan cukup positif ya. 98% bahkan kalau kita tanyakan apakah Anda sekiranya akan tertarik jika ada sebuah aplikasi yang menggabungkan gamifikasi dan personalisasi untuk aplikasi fitness ini, 98%-nya itu mengatakan bahwa mungkin tertarik dan akan tertarik. Sedangkan yang benar-benar nggak tertarik itu ya cukup sangat sedikit, sekitar 2%. Mungkin untuk pertanyaan lo boleh dilanjut dari teman. 1 menit Oke, terakhir, baik. silahkan. Oke, saya izin menjawab tadi pertanyaan Kak Johanna. Sebenarnya terima kasih Kak atas pertanyaannya, terutama yang di bagian ads itu ya Kak. Oke, jadi memang betul di bagian PPT kita sempat mention bahwa salah satu sumber revenue kita itu dari in-app advertising gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita itu menyediakan jasa memasang ads di dalam aplikasi kita kepada small businesses atau startup yang ingin mempromosikan misalnya seperti game-game online dan lain sebagainya di dalam aplikasi kami itu. Itu sebagai sumber pemasukan sampingan kami di samping dari subscription oleh pengguna aplikasi itu. Nah, untuk ads sendiri kenapa kami menargetkan harganya kecil? Karena memang betul karena aplikasi ini masih sebuah startup gitu ya. Kami masih start dari small. Oke, oleh karena itu kami menaruh harga yang cukup rendah terlebih dahulu. Namun kita lihat dulu, kita tes pasarnya. 5, Apabila ada 4, kemungkinan untuk berkembang, akan 3, kami up lagi 2, harganya. Begitu 1. seterusnya. Terima kasih. Oke, sayangnya waktunya sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman dari Lokafit. Ya, selanjutnya kita akan persilakan kepada Kak Hari untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih. Menarik gitu ya. Ini berhubung saya badannya kurang ideal sehingga sering mencoba download aplikasi yang seperti ini juga gitu ya. Tetapi memang ini kalian harus cermat dalam competitor landscape-nya gitu, karena saya lihat dari kompetitor analisis yang kalian lakukan kayaknya nggak langsung ke yang direct kompetitor, sementara ada beberapa direct kompetitor yang juga menggunakan gamifikasi untuk fitness apps-nya gitu ya. Sebenarnya Freeletics pun kan ada gamification-nya, terus kemudian ada yang lebih grade C-nya fitness apps juga banyak yang selesaikan challenge dalam 8 hari, 30 hari atau dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kalau berlanjut harus ada perbaikan yang landscape. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika bicara mengenai apps yang berbayar subscription, tentunya ini harus fit to market gitu ya, dalam artian market yang ingin kalian sasar itu sebetulnya personanya yang seperti apa dan demografinya yang seperti apa, bahkan psikografinya juga kalau mudah-mudahan sudah ada. Karena kalau saya lihat sekarang yang di tempat fitness itu kan agak jarang yang anak muda yang bayarnya secara rutin sampai komit sampai 1 tahun gitu ya. Banyaknya yang memanfaatkan hanya sekali visit gratis atau 2 kali visit gratis gitu. Nah, sementara tadi banyak dimention bahwa anak muda. Apakah sudah di riset memang anak muda yang cocok untuk menjadi target market kalian atau ada insight lainnya lagi? Mungkin itu sih. Oke, Kak Hari, sudah cukup Kak Hari? Cukup, Baik, Kak. kita persilahkan kepada teman-teman dari Lokafit untuk menjawab. Sudah paham ya? Oke, dipersilahkan menjawab dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Kak Ari atas pertanyaannya. Saya izin bantu jawab untuk yang pertanyaan terakhir terlebih dahulu ya, yang tentang demografi, psikografi dari target market kami ini. Ya, memang betul kami menargetkan anak-anak muda, terutama yang usia 15 sampai 35 tahun gitu. Mengapa? Karena menurut riset kami ini memang mau menargetkan apa sih yang bisa membuat anak-anak muda ini, generasi muda ini agar termotivasi untuk berolahraga. Dan menurut hasil riset kami yang telah dijelaskan juga oleh Arel teman kami sebelumnya itu salah satunya karena mereka tidak
menemukan aplikasi atau alat bantu olahraga apa sih yang bisa membuat mereka semakin menggebu-gebu, semakin bersemangat untuk berolahraga. Dan dari situ kami cobalah kita approach, kita tanyakan apa sih yang akan membuat kamu termotivasi untuk melakukan olahraga ini, terutama di fitness. Oh, ternyata salah satu motivasi yang sejauh ini masih belum banyak ya disasar oleh kompetitor kami, yaitu tentang keseruannya dari olahraga. Karena mayoritas anak-anak muda zaman sekarang nih, mereka masih belum menemukan esensinya atau apa sih rasa senangnya dari olahraga itu di mana, sehingga mereka belum merasakan enjoyment itu dan masih menganggap olahraga itu sebagai beban. Nah, harapannya dengan Lokafit ini, kami ingin mengubah mindset mereka itu yang awalnya mereka menganggap olahraga itu sebagai beban, namun sekarang mereka anggap itu menjadi sebuah olahraga yang menyenangkan, bukan beban lagi, sebagai sesuatu kesenangan tersendiri. Mungkin yang lain mau menambahkan? Si 30 nambahin, detik sorry silakan. agak Ya. sikat. Ya, tadi soal yang apa namanya cara nangkapnya tuh mungkin kayak biar orang-orang tetap langganan mungkin ya. Kalau di fitness kan kayak misalnya 3 bulan doang anak muda. Nah, kalau yang dari saya tangkap mungkin strategi kami ya tentunya dari story kami ya. Yang mana mungkin kita bikin yang bikin ngehook gitu. Jadi kayak orang lain bakal semakin tertarik, bakal kembali ke produk kami. Kurang lebih seperti itu. Oke, 4, Mungkin 3, dari 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Lokafit. Oke. Luar biasa teman-teman, terima kasih sudah memanfaatkan waktunya dengan baik untuk presentasi ideation-nya dan juga menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dan siapa tahu nanti teman-teman adalah yang beruntung untuk menuju ke babak selanjutnya. Dan Dewan Juri, demikian tadi berakhir untuk sesi pitch deck dari Lokafit.